Selamat datang di Gills Media. Hai guys, kali ini Gills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika materi integral dan fungsi aljabar. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika materi integral dan fungsi aljabar. Selamat menonton. Oke, nah, jadi kalau begitu kita lanjut kita lanjut ke materi integral berikutnya, integral tentu. Oke, jadi selama ini yang kita pelajari dari awal sampai integral metode parsial itu integral tak tentu, bentuk integral tak tentu. Nah, apa bedanya bentuk integral tak tentu sama integral tentu? Nah, integral tak tentu itu yang diintegralkan fungsi, hasilnya fungsi. Oke, jadi yang diintegralkan itu biasanya fungsi, itu integral dari fx dx. Oke, hasilnya dalam bentuk fungsi juga, yang plus C di belakangnya. Nah, kalau integral tentu, itu integral, jadi kita integralkan fungsi, tapi hasilnya nanti angka. Nah, hasilnya itu cuma angka, tidak ada X-nya, tidak ada C-nya. Jadi hasilnya itu angka. 3, 10, 25, minus berapa gitu, nah, seterusnya. Nah, dapat dari mana angka itu? Nah, prosesnya sama, jadi proses pengintegralan tetap sama seperti metode atau bentuk tak tentu. Nah, tetap sama. Cara integralnya ada namanya integral yang paling biasa, itu yang pakai rumus dasar. Ada integral metode substitusi, ada integral metode parsial. Nah, cara-cara ini tetap akan digunakan di integral tentu. Sama cara. Jadi cara mengintegralkannya tetap sama. Bedanya, di proses akhirnya ada tambahan sedikit. Oke? Di proses akhirnya ada tambahan sedikit. Nah, oke. Kita masuk ini. Integral tentu. Oke. Bentuknya integral tentu sedikit beda. Tetap sama ada simbol integralnya dari fx dx. Nah, tapi dia sudah punya batas. Nah, jadi ada namanya batas. Yang mana itu dibilang batas? Batas itu angka-angka di bagian bawah sama di bagian atas dari integralnya. Oke, yang di bagian bawah namanya batas bawahnya, yang di bagian atas namanya batas atas. Oke. Nah, biasanya di sini akan diisi dengan angka. Kita misalkan dengan A, dengan B. Oke, jadi A itu angka, B juga itu angka. Jadi integral dari A sampai B untuk fx dx sama dengan apa? Oke, jadi ada integral dari batas A sampai batas B. Nah, apa bedanya dengan integral biasa? Jadi integral dari fx dx cara pertama tetap integralkan seperti biasa. Kalau bisa diintegralkan dengan rumus dasar, pakai rumus dasar. Kalau bisa diintegralkan dengan metode substitusi, pakai metode substitusi. Kalau harus pakai parsial, pakai parsial. Nah, jadi cara mengintegralkannya tetap sama. Jadi kita cari dulu hasil integralnya. Anggap fx itu diintegralkan dapatnya fungsi besar. Nah, kita misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan fx kecil ini diintegralkan menjadi fx besar. Nah, setelah kita integralkan, ingat ada batasnya. Batasnya kan dari A sampai B. Artinya apa? Artinya kita substitusi masuk batasnya ke dalam hasil integralnya. Oke, substitusi masuk nilai batasnya ke dalam hasil integral. Yang mana duluan? Yang di atas duluan. Nah, yang di atas duluan disubstitusi. Jadi B masuk duluan, artinya FB. Kalau sudah, A lagi. Jadi F A. Nah, bagaimana dengan hasil keduanya? Hasilnya ini kita kurangkan yang atas, substitusikan yang atas, kurang dengan substitusikan yang di bawah. Jadinya FB dikurang FA. Oke, FB dikurang FA. Substitusikan yang di atas, kurang dengan substitusinya yang di bawah. Oke. Nah, hasil substitusi kan berarti jadinya angka. Nanti tinggal angka
kurang angka, hasilnya tetap angka juga. Jadi tidak ada nih fungsi X pangkat berapa dan seterusnya, sudah tidak ada. Karena angka X-nya nanti atau variabel X-nya nanti akan diganti dengan angka-angka dari batasnya. Batas atas dengan batas bawah. Oke? Nah, jadi tetap integralkan seperti biasa. Jadi kita integralkan nanti dapat hasil integralnya. Tambahannya itu disubstitusi masuk batasnya. Batas atas dulu, kurang dengan batas bawah. Oke? Nah, ada beberapa sifat umum untuk integral tentu. Nah, ada beberapa sifat umum. Yang pertama, integral dari A sampai A untuk fx dx itu sama dengan 0. Pasti, ya kan? Kenapa? Karena kalau setelah diintegralkan terus disubstitusi A, kurang dengan substitusinya A, ya pasti 0. FA kurang FA, 0. Oke? Nah, yang kedua. Yang kedua, integral dari A sampai B untuk fx dx. Bisa nggak dibalik A dengan B-nya? Ditukar? Bisa. Nah, jadi kalau mau tukar nilai A sama nilai B-nya, bisa. Jadi nanti B-nya yang di bawah, A-nya yang di atas. Tapi ingat, dikasih minus. Oke, jadi batasnya boleh ditukar asalkan nanti dikasih minus. Minus dari fx dx. Oke. Yang ketiga, nah sama dengan bentuk atau sifat integral yang pertama, yang tertentu. Jadi kalau ada integral dari A sampai B, dari K kali fx, di mana K-nya itu sebagai angka, konstanta, atau koefisien istilahnya, karena di depan fungsi, maka K-nya bisa keluar dulu dari integralnya, baru kita integralkan sendiri A sampai B dari fx dx. Oke. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau ada operasi tambah kurang? Oke, ada operasi tambah kurang dalam antara fungsi. Misalkan integral dari A sampai B dari fx tambah gx. Nah, jadi kalau ada operasi tambah, ya sama dengan integral biasa, integralkan sendiri-sendiri di sana. Jadi bisa dengan cara integralkan sendiri-sendiri dengan batas yang sama. Artinya, integral sendiri dari A sampai B untuk fx dx. Oke. Tambah dengan integral sendiri dari A sampai B untuk gx dx. Oke. Nah, jadi batasnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Oke. Jadi bisa diintegralkan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau di sini kurang? Kalau di sini kurang, ya di sini juga ikut kurang. Ngikut di tandanya. Nah, tidak ada yang kalau di sebelah kiri tambah, kanan jadi berubah, dan seterusnya. Oke. Nah, ini nomor 5. Ini juga sering atau dipakai. Integral dari A sampai B untuk fx dx itu bisa dipecah. Nah, jadi integral dari A sampai B itu bisa dipecah. Jadi kita bisa stop dulu di titik lain, baru lanjut. Bagaimana itu? Nah, jadi ini kan dari A sampai B. Misalkan dari Jakarta sampai Makassar. Nah, dari Jakarta sampai Makassar bisa langsung seperti ini, A langsung ke B, atau bisa singgah dulu, ya kan? Bisa transit dulu di mana. Oke? Nah, ini juga sama, jadi kita bisa singgah di satu titik dulu, baru nanti lanjut ke titik tersebut. Oke? Jadinya nanti integral dari A sampai C dulu. Oke, ini kan A sampai B. Jadi ini asalnya A, tujuannya B. Kita dari asalnya A, kita singgah dulu di C. Dari fx dx sama. Terus kita tambahkan lanjutannya. Berarti lanjutnya nanti dari C menuju tujuan akhir. Berarti sampai B. Dari fx dx juga.
Ini sama. Oke, jadi kita bisa singgah-singgah. Nah, dari A ke B bisa singgah dulu ke mana, terus kembali ke tujuannya lagi. Oke, dari A ke B bisa singgah di C, baru kembali ke B. Oke, nah ini beberapa sifat untuk integral. Integral tentu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Ji? Coba lihat contohnya dulu, nah. Oke. Eka itu maksudnya singgah di sebelumnya C, di sebelumnya B. Oh ya. Ya, singgahnya ya sebelumnya B ya. Jadi misalkan dari ini asalnya, ini tujuannya, dan ada yang bisa singgah di tengah-tengahnya. Nah, pas di tengah bisa, tidak pas di tengah juga bisa. Misalkan kita mau dari 1 sampai 5. Oke, dari 1 sampai 5. Nah, kalau misalkan dari 1 sampai 5, berarti integral dari 1 sampai 5, berarti kita bisa singgah. Kita bisa singgah di 2, bisa singgah di 3, bisa singgah di 4. Oke? Nah, jadi kita bisa singgah-singgah. Itu sudah singgah. Nah, jadi dari 1 kita hitung dulu sampai 2, terus nanti lanjut nih dari 2 sampai 5. Gitu. Oke, nanti integral dari 1 sampai 2, terus tambah dengan dari 2 sampai 5. Oke, jadi kita bisa singgah ceritanya. Nah, transit. Oke, transit sementara. Tapi ingat harus menuju titik akhirnya tetap. Nah, jadi setelah singgah ingat kembali menuju titik akhir. Jadi harus sampai di B. Nah, ingat harus sampai di B. Jangan singgah di C terus selesai, tidak ditambah lagi berarti salah. Nah, jadi setelah singgah di C harus lanjut lagi sampai ke B. Oke? Nah, ini sifat ini yang kemarin pas tahun lalu di ujian masuk perguruan tinggi SBMPTN itu muncul. Nah, menggunakan sifat ini. Jadi tidak ada kita mengintegralkan hanya berdasarkan sifat yang singgah-singgah. Oke, soal SBMPTN tahun lalu. Nah, atau namanya UTBK. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya. Nah, contoh integral tentu. Oke, sederhana dulu. Jadi misalkan integral dari minus 2 sampai 5 dx sama dengan integral dari 2 sampai 5 dx. Nah, bagaimana caranya? Ya, cara pertama integralkan dulu. Oke, apa integralnya dx? Masih ingat integralnya dx? Integralnya dx itu apa? Ini materi pertama di integral. Integralnya dx itu x. Jadi, dari mana dapat x? Kan ini dx sama dengan 1 kali dx, kan? 1 kali dx kan ya dx. Nah, karena ada angka 1 di sini, 1 ini kan tidak punya x. Jadi kalau dia cuma konstanta, tidak punya x, berarti hasil integralnya itu pasangkan dengan x. Jadinya 1 kali x. Ya kan? 1 kali x. Tambah c. Seharusnya. Gitu. Jadi di sini nanti seharusnya jadi x tambah c. Nah, untuk integral tentu tidak perlu tulis tambah c-nya. Kenapa? Karena kita akan substitusi nilai x-nya dengan angka. Setelah itu dikurangkan. Jadi c-nya nanti hilang. Oke, atau akan habis setelah dikurangkan. Misalkan gini, nah, kalau kita tulis dia integralnya itu x tambah c. Kan di sini integralnya kan jadi x tambah c. Nah,
Berarti kita kan setelah diintegralkan kita substitusi. Kita substitusi dia 5 dulu disubstitusi masuk, terus 2. Artinya 5 tambah C, terus nanti di bawahnya 2 tambah C. Ya kan? Substitusi 5 dapatnya ini, substitusi 2 dapatnya ini. Setelah itu kan dikurangkan. C kurang C itu habis. Pernahkah bahas kayak minggu lalu, ya kan? Kapan yang C kurang C itu habis, kapan yang C kurang C tetap C. Oke? Kalau dia dari fungsi yang sama, kalau dari fungsi yang sama, C kurang C itu habis. Nah, ini kasusnya yang habis. C kurang C, karena asalnya dari fungsi yang sama. Nah, berarti kan tinggal ini di angka kurang angka. Jadi C itu tidak perlu ditulis. Nah, berarti untuk integral tentu C-nya tidak perlu. Jadi cukup integralkan seperti biasa saja. Setelah itu masukkan nilainya 2 sama 5. Yang mana duluan? Yang batas atas dulu. Jadinya 5. Oke? Terus kurang dengan substitusikan yang bawah 2. Berarti 5 kurang 2. 5 kurang 2 hasilnya ya 3. Oke? Selesai. Kayak gitu, Jina. Integral tentu. Oke? Nah, kita coba contoh yang lain. Ini kan soal sederhananya yang lain. Misalkan soalnya integral dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 dari 8x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 kurang 2 dx. Oke, integral dari 1 sampai 2 untuk 8x pangkat 3 tambah 9x kuadrat kurang 2 dx. Oke, berarti kalau kita integralkan, cara integralnya ya integralkan dulu ini. Nah, bagaimana cara integralnya? Ya ingat-ingat kembali. Integralkan pakai rumus dasar, metode substitusi, sama metode parsial. Nah, ini kan bisa dipakai integral biasa. Caranya integralkan sendiri-sendiri ini. 8x pangkat 3 diintegralkan jadi 8 per 3 tambah 1, berarti 4. X pangkat 4. Oke, cocok nih. Jadi karena 8x pangkat 3, pangkat 3-nya ditambah 1 jadi pangkat 4, koefisien juga dibagi 4, tambah 9 per pangkatnya 2, 2 tambah 1 jadi 3, x pangkat 3 dikurang dengan 2. Ini 2 tidak punya x, munculkan x-nya, jadi 2x. Nah, setelah itu nanti substitusi nilainya 2 sama 1. Oke? Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan jadinya 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x. Mau disubstitusi angka 2 sama angka 1. Nah, sekarang tinggal dimasukkan nih nilainya. Oke, untuk angka 2 sama angka 1-nya. Oke. Berarti nilainya jadi nah, jadi nilainya substitusi dulu 2. Nah, substitusi masuk dulu nilai 2. Artinya 2 dikali 2 pangkat 4 tambah 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2. Ini hasilnya kalau disubstitusi 2. Kurangkan dengan hasilnya kalau disubstitusi angka 1. Jadinya 2 kali 1 pangkat 4. 3 kali 1 pangkat 3 kurang 2 kali 1. Oke. Nah, tinggal dihitung. Berapa ini? 2 pangkat 4, 16 kali 2 berarti 32. Oke. Tambah 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24. 2 kali 2, 4 berarti dikurang 4. Kurang dengan yang 1.
berarti 2 tambah 3 kurang 2. Jadi ini kan 1 pangkat 4 tetap 1. 1 kali 2, 2. Ini 3, ini kurang 2. Oke? Hitung. 24 kurang 4 kan 20. Tambah 32 berarti 52. Dikurang. 2 kurang 2 habis, berarti sisa 3. 52 kurang 3, jawabannya 49. Oke? Selesai ini. Soal nomor 2. Bisa? Nah, ini. Jadi integral tentu seperti ini cara kerjanya. Nah, jadi integralkan biasa dulu. Kalau tidak bisa diintegralkan biasa, ya metode substitusi. Kalau tidak bisa, ya parsial. Nah, setelah dapat hasil integralnya, baru substitusikan batas atas dikurang dengan substitusikan yang batas bawah. Nah, substitusikan batas atas kurang dengan substitusi batas bawah. Hasilnya nanti dalam bentuk angka. Oke, bisa?